Nah, jadi di sini saya akan jawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ini mengenai cara penonton menemukan video Anda ataupun sumber traffic penelusuran YouTube gitu ya. Nah, jadi berhubung di video sebelumnya saya udah bahas juga mengenai algoritma ataupun sumber traffic ini tuh semuanya sudah bahas juga, namun kurang detail gitu ya. Mungkin bisa kalian simak di video sebelumnya mengenai cara penonton menemukan video Anda. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, apakah wajib kalian memahami sumber traffic ini? Menurut gua sih ini wajib gitu ya. Karena kalau misalkan ternyata saat kalian dilihat di cara penonton menemukan video Anda, ternyata jangkauan video kita ini ditemukannya ini di mana? Kalau misalkan ternyata jangkauan video kita ini ditemukannya ini di urutan yang paling bagus, mungkin kalian bisa dikembangkan biar lebih banyak lagi gitu ya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, ternyata saat dilihat di bagian ini tuh ternyata di bagian cara penonton menemukan video Anda ini adalah di bagian urutan paling rendah. Mungkin kalian bisa meningkatkannya gitu ya. Jadi memahami bagian ini tuh penting banget gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan jawab mengenai satu persatu, yaitu bagian penelusuran YouTube. Apa sih yang dimaksud penelusuran YouTube? Yuk simak aja, ini dia. Nah, jadi di sini saya akan berikan apa sih yang dimaksud penelusuran YouTube. Nah, penelusuran YouTube ini saat orang lain mencari kata kunci di bagian sini ya. Misalkan di sini cara menambahkan, cara menambahkan situs. Nah, sepertinya di sini ya, cara menambahkan situs di Google AdSense. Ini anggap aja saya ini penonton. Kita cari di bagian sini. Nah, ini dimunculkan video-video yang ada di sini nih. Thumbnail gitu ya, thumbnail yang ada di sini. Nah, seperti halnya di sini ya. Terus ditonton nih, misalkan contoh, berhubung ini adalah video saya gitu ya, ini adalah video saya. Jadi kita tonton video orang lain aja. Nah, ini adalah video saya juga dan ini kita tonton zona tutorial gitu ya. Oke, kita tonton. Halo teman-teman semua. Nah, dalam video ini saya akan jadi masuknya ini ke kategori ataupun cara penonton menemukan video Anda ini di bagian penelusuran YouTube. Jadi kalau misalkan video kalian ini menggunakan, di setiap video kalian ini menggunakan kata kunci, otomatis video kita ini akan mudah ditemukan di pencarian YouTube gitu ya. Nah, jadi masuknya ini kalau misalkan video di bagian penelusuran YouTube ini, jadi saat orang lain mencari kata kunci di sini, terus dicari sama si penonton, terus muncullah salah satu video kita ini muncul, terus ditonton sama orang. Nah, ini masuknya ini ke kategori penelusuran YouTube. Oke. Nah, di sini apakah penelusuran YouTube ini bagus ataupun enggak? Nah, jadi seperti halnya tadi, cara bekerjanya penelusuran YouTube ini adalah jadi saat orang lain mencari kata kunci, barulah video kita ini dimunculkan, terus ditonton sama si penonton. Nah, ini masuknya ini ke bagian penelusuran YouTube. Apakah penelusuran YouTube ini bagus? Bagus. Kenapa dibilang bagus? Karena ini adalah hasil ngeriset kata kunci. Jadi pentingnya kalian membuat judul ini sesuai pencarian YouTube, terus mengisi deskripsi yang benar, terus mengisi kata kunci di bagian tag ini harus menggunakan kata kunci. Ini gunanya saat orang lain mencari kata kunci, video kita ini akan dimunculkan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud penelusuran YouTube. Jadi saat orang lain mencari kata kunci, barulah video kita ini dimunculkan. Nah, terus yang banyak dipertanyakan, apakah penelusuran YouTube ini bagus? Menurut gua sih bagus gitu ya. Sebenarnya sih yang paling bagus, usahain ini kan buat keseluruhan. Jadi setiap video ini berbeda-beda gitu ya. Ada yang satu video ini yang paling banyak ini di bagian rekomendasi, terus satu lagi video ini tuh yang paling banyak ini adalah di bagian fitur jelajah. Namun saat dilihat di bagian analitik, di bagian channel keseluruhan, ternyata yang paling banyak ini sih sebenarnya yang paling bagus ini adalah yang pertama ini rekomendasi, yang kedua fitur jelajah, barulah yang ketiga ini penelusuran YouTube. Mungkin kalian bisa diacak juga, gak jadi masalah gitu ya. Yang pertama apakah fitur jelajah, terus penelusuran, terus rekomendasi. Ada juga misalkan yang pertama penelusuran YouTube, terus rekomendasi, dan juga fitur jelajah. Itu gak jadi masalah. Yang penting kalian harus tahu aja tiga ini, yang kalian usahain aja yang urutan paling atas,
di keseluruhan channel kalian gitu ya. Nah, jadi pentingnya memahami di bagian algoritma ini ataupun di bagian sumber traffic ini, kalian bisa memahami kalau misalkan ternyata jangkauan video kita ini di bagian urutan paling rendah, otomatis kita ini harus meningkatkannya gitu ya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya ternyata urutannya ini paling bagus, mungkin kalian bisa dikembangkan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke bagian topik penelusuran YouTube. Nah, kenapa penelusuran YouTube ini dibilang jangkauannya sedikit ataupun terbatas? Karena saat orang lain mencari kata kunci, barulah video kita ini dimunculkan gitu ya. Itulah dibilang terbatas ataupun jangkauannya sedikit. Jadi, ditonton video kita ini saat orang lain mencari kata kunci, barulah video kita ini dimunculkan di bagian Belanda. Ataupun misalkan kalau misalkan thumbnail kita ini menarik, bagus, otomatis akan ditonton. Tetapi kalau misalkan thumbnail kita ini acak-acakan, otomatis akan nonton ke video orang lain. Itulah gunanya thumbnail juga harus membuat thumbnail ini yang benar-benar oke dan menarik gitu ya. Nah, jadi seperti halnya dijelaskan tadi, itulah yang dimaksud penelusuran YouTube. Nanti saya akan bahas mengenai sumber traffic lainnya, seperti halnya rekomendasi dan juga fitur jelajah. Mungkin kalian bisa simak aja di video sebelumnya gitu ya. Nah, jadi itulah informasi kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.